materi pertama itu ada sejarah dan perkembangan media sosial. Dari materi pertama, saya memahami bahwa media sosial muncul karena perkembangan internet. Nah, internet pertama kali dibuat pada tahun 1969 lewat proyek ARPANET oleh Departemen Pertahanan Amerika. Waktu itu, internet belum digunakan untuk umum. Tapi setelah tim Berners-Lee menemukan World Wide Web tahun 1989, masyarakat mulai bisa mengakses internet lebih mudah. Nah, sejak itu, media sosial mulai bermunculan. Awalnya ada Friendster tahun 2002, lalu MySpace tahun 2003 yang memberi kebebasan pengguna mengatur profilnya. Nah, pada tahun 2004 muncul Facebook yang membuat media sosial semakin populer dan diikuti oleh Twitter pada tahun 2006. Dan ada juga Instagram pada tahun 2010 dan juga TikTok pada tahun 2017 dengan konsep video pendek yang kreatif. Dari sini, saya belajar bahwa media sosial berkembang cepat karena manusia butuh tempat untuk berinteraksi dan berbagi. Nah, dampak positifnya media sosial bisa menyebarkan informasi dengan cepat, mempererat hubungan, dan mendorong ide kreatif. Tapi di sisi lain ada juga dampak negatif seperti kecanduan, hoaks, konflik sosial, dan penyalahgunaan data pribadi. Jadi, media sosial sebaiknya digunakan secara bijak supaya manfaatnya lebih besar daripada resikonya. Selanjutnya pada materi tentang dinamika komunitas virtual. Di sini saya memahami bahwa komunitas virtual adalah kelompok orang yang berinteraksi lewat internet tanpa harus bertemu langsung. Kalau komunitas luring berinteraksi secara tatap muka, komunitas daring bisa dilakukan kapan saja dan dari mana saja. Jadi di komunitas daring biasanya ada beberapa peran penting. Ada founder atau pendiri yang jadi pencari ide, admin yang mengatur platform dan aturan, moderator yang jaga diskusi tetap nyaman, serta anggota yang aktif dan ada juga yang positif. Semua peran itu saling mendukung supaya komunitas tetap hidup dan berjalan dengan baik. Nah, komunitas daring juga punya banyak manfaat selain tempat bersosialisasi. Komunitas virtual bisa jadi wadah belajar, berbagi pengalaman, dan saling mendukung. Tapi, supaya bisa bertahan lama, komunitas online harus punya aturan yang jelas dan partisipasi aktif dari para anggotanya. Selanjutnya ada materi ketiga, ekonomi digital dan budaya konsumsi. Nah, materi ketiga yang saya pahami adalah tentang ekonomi digital dan budaya konsumsi. Jadi, di era sekarang, hampir semua kegiatan ekonomi sudah berubah jadi serba digital. Orang bisa belanja lewat online, pakai dompet digital, pesan makanan lewat aplikasi, sampai bayar tagihan tanpa perlu keluar rumah. Nah, perubahan ini bikin pola hidup masyarakat juga berubah. Banyak orang yang jadi lebih konsumtif karena pengaruh media sosial dan promosi digital. Misalnya, banyak yang beli barang karena lihat review influencer, bukan karena benar-benar dibutuhkan. Di sisi lain juga, muncul juga ekonomi kreator, di mana para influencer bisa mendapatkan penghasilan dari konten yang mereka buat. Dari sini, saya belajar bahwa ekonomi digital memang memberikan banyak perubahan dan peluang, tetapi juga harus disertai dengan kesadaran, supaya kita tidak terjebak dalam gaya hidup konsumtif. Nah, kita juga harus hati-hati menjaga data pribadi, karena banyak aktivitas ekonomi sekarang dilakukan lewat internet. Nah, selanjutnya ada materi 4, etika dan regulasi media sosial. Jadi, materi terakhir yang saya pahami adalah di dunia digital, etika tetap penting walaupun kita tidak bertemu langsung. Nah, etika digital berarti kita harus sopan, menghargai orang lain, dan berpikir sebelum berkomentar atau membagikan sesuatu di internet. Jadi, masalah yang sering muncul di media sosial antara lain itu penyebaran berita palsu atau hoaks. Nah, ujaran kebencian juga termasuk, dan pelanggaran privasi. Karena itu, pemerintah membuat aturan hukum untuk melindungi masyarakat, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang berita bohong, dan Undang-Undang ITE yang mengatur ujaran kebencian dan penyalahgunaan media elektronik. Selain hukum, kita juga perlu punya literasi digital yang baik. Nah, literasi digital artinya kemampuan menggunakan internet dengan aman dan bertanggung jawab. Kita harus tahu bagaimana melindungi data pribadi, memilih informasi yang benar, dan berperilaku positif di dunia nyata. Nah, dari sini saya belajar bahwa etika, aturan, dan literasi digital harus berjalan seimbang supaya media sosial jadi tempat yang sehat, aman, dan bermanfaat bagi semua orang.